Teman-teman, saya Kristi Agatha Hasugian, NIM 2015150017 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Kali ini, saya akan membawakan materi tentang fluida statis. Sebelum ke fluida statis, kita mengenal apa itu fluida dulu ya. Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya jika diberikan tekanan dan dapat mengalir. Yang termasuk fluida ialah zat cair dan zat gas. Fluida terbagi atas dua sifat, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini saya hanya membahas fluida statis saja ya. Fluida statis atau hidrostatika merupakan cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat keadaan diam atau tidak bergerak. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida. Fluida statis dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Fluida statis memiliki berbagai macam, ada massa jenis, tekanan hidrostatis, tekanan total, dan hukum Pascal. Massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Massa jenis dirumuskan sebagai rho sama dengan massa dibagi volume. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik, satuan dari massa benda adalah kilogram, satuan volume adalah meter kubik. Secara umum, massa jenis digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air atau tidak. Benda yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Semua benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan selalu tenggelam. Prinsip inilah yang digunakan oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Berikut massa jenis fluida. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam keadaan diam atau tak bergerak pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis kali gravitasi kali kedalaman, yang mana satuan dari tekanan hidrostatis adalah Pascal, satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik, satuan dari gravitasi meter per sekund kuadrat, dan H sama dengan titik kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair, satuannya meter. Tekanan total. Tekanan total merupakan tekanan hasil penjumlahan dari tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer. Rumusnya, tekanan total sama dengan tekanan hidrostatik ditambah tekanan ATM atau tekanan total sama dengan massa jenis dikali gravitasi kali kedalaman ditambah tekanan atmosfer. Yang mana 1 ATM sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hukum Pascal. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas bidang. Rumus dari tekanan adalah gaya dibagi luas penampang, yang mana tekanan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, gaya satuan Newton, luas penampang satuannya meter persegi. Hukum Pascal merupakan satuan internasional dari tekanan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup
diteruskan ke segala arah tanpa mengalami pengurangan. Dapat disimpulkan P masuk atau sama dengan P keluar, atau tekanan pertama sama dengan tekanan kedua. Kita dapat tulis kembali rumus dari tekanan tersebut ya. Nah, berarti kalau seperti ini, P1 sama dengan P2, berarti rumusnya itu kan gaya pertama dibagi luas penampang pertama, sama dengan gaya kedua dibagi luas penampang kedua. Ya, mudah ya rumus, mudah sekali hukum Pascal ini. Oke, selanjutnya, manfaat prinsip hukum Pascal banyak digunakan pada dongkrak hidrolik, alat pengangkat mobil, dan lain-lain. Nah, ini udah materi terakhir dari fluidostatis nih. Teman-teman jangan khawatir kalau kalian belum paham materi fluidostatis, karena saya akan memberikan 2 contoh soal dari materi tersebut. Oke, kita ke slide berikutnya. Soal pertama. Tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan total pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan danau. Jika massa jenis air danau 1 gram per meter kubik, gravitasi 10 meter per second kuadrat, tekanan udara 10 pangkat 5 Pascal. Ada yang tahu nggak nih caranya? Bagaimana? Yuk simak penjelasan berikut ini. Cara pertama, kita tulis dulu. Kita buat diketahuinya. Di soal kan massa jenisnya diketahuinya 1 gram per centimeter kubik ya. Nah, kita ubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Kedalamannya hanya 50 meter. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tekanan udara 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya apa tuh di soal? Tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan total. Oke. Cara penyelesaiannya sangat mudah ya guys. Simak ya. Langkah pertama, kita selesaikan dulu tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? Massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Kita masukin aja angkanya yang ada ya. 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat kali 50 meter, hasilnya 500.000 Pascal. Kita sederhanakan, 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Udah ketemu nih tekanan hidrostatisnya. Nah, selanjutnya kita cari tekanan total. Tekanan total sama dengan tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara. Tekanan hidrostatisnya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 10 pangkat 5 Pascal. Hasilnya 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, tekanan hidrostatis sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal dan tekanan total 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini mudah sekali ya kawan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Contoh soal kedua. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah beban sebesar 1 ton. Apabila rasio perbandingan antara luasan penampang adalah 1:200, maka berapakah gaya minimal yang harus bekerja pada pengungkit hidrolik? Caranya masih sama yang kayak depan ya, kita buat diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya itu perbandingan rasionya ya, luas penampang pertama dibanding luas penampang kedua, itu 1:200. Nah, selanjutnya diketahui massa. Massa di sini diketahui 1 ton. 1 ton kita ubah ke kilogram menjadi 1000 kg ya. Nah, tapi di sini kita belum mengetahui, nggak ada tanda-tanda apa nih, nggak ada diketahui gayanya. Jangan khawatir ya teman-teman, dan jangan bingung. Caranya tuh mudah banget. Kita ingat rumus gaya berat apa? Massa dikali gravitasi. Nah, ya sudah, massanya udah diketahui nih. Ya udah cus deh, kita
ditulis. Gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Masanya 1000 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Udah deh, kita kaliin aja. Jadinya 10.000 Newton. Nah, itu. Ini F2 ya. Nah, gaya ininya udah ketemu. Lalu kita baca lagi soalnya, apa yang ditanya. Berapa gaya minimal? Nah, berarti yang ditanya F1. Oke, F2-nya udah nih ya. Maaf tadi kecepatan. F2-nya udah diketahui, udah ditemukan. Oke. Penyelesaiannya. P masuk sama dengan P keluar. P1 sama dengan P2. Ya, ini materi apa? Baru aja kita bahas. Hukum Pascal. Ya, betul banget. Hukum Pascal. Selanjutnya, rumus dari hukum dari tekanan kan, karena ini hukum Pascal, jadinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, ini kita ubah saja menjadi persamaannya, jadinya gini. F1 dibagi F2 sama dengan A1 dibagi A2. Lalu angka-angka yang sudah ada tertera di atas, kita masukkan saja F1 dibagi gaya yang kedua ya, 10.000 Newton sama dengan 1 dibanding 200. Nah, F1-nya F1-nya udah gampang nih dicari. Nah, hasilnya itu 50 Newton. Jadi, gaya yang harus dikerjakan adalah 50 Newton. Oke, cukup sampai sini aja ya, teman-teman. Materi yang saya sampaikan tentang fluid dan statis, kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih.